bakteri yang umum dijumpai dalam ekosistem perairan dan mempunyai peran sebagai flora mikrobia bagi hewan air pada kondisi lingkungan stabil adalah Aeromonas hydrophila. Bakteri ini sangat berpengaruh dalam budidaya ikan air tawar dan sering menimbulkan wabah penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi, yaitu sekitar 80-100% hanya dalam waktu yang singkat, 1-2 minggu. Aeromonas hydrophila adalah bakteri berbentuk akar, motil, dengan diameter 0,3 sampai 1 mm dan panjang 1 sampai 3,5 mm tanpa fase spora, biasanya tidak mempunyai kapsul, tumbuh optimum pada suhu 28 derajat Celcius, akan tapi bakteri ini dapat tumbuh pada suhu ekstrim, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Aeromonas menghasilkan banyak produk yang bersifat toksik bagi sel-sel lain. Beberapa dilepaskan dari sel aktif dalam bentuk terlarut, sedangkan yang lain tetap berasosiasi dengan permukaan sel, dan yang lainnya akan dilepaskan pada saat kematian sel. Bakteri Aeromonas hydrophila sudah banyak diketahui oleh para pembudidaya ikan. Hal itu dikarenakan bakteri tersebut dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Bakteri tersebut menyerang bagian organ dalam dan organ luar dari tubuh ikan. Berikut merupakan bentuk dari bakteri Aeromonas hydrophila dalam 3 dimensi, terlihat seperti bentuk batang. Beginilah bentuk 2 dimensi dari bakteri Aeromonas hydrophila. Bakteri tersebut tergolong bakteri gram negatif dan heterotrof. Bakteri ini tergolong protista prokariotik. Bakteri ini tergolong protista karena memiliki selaput inti sel. Bakteri ini tergolong uniseluler dan bergerak motil menggunakan flagel. Bakteri ini dapat hidup pada lingkungan aerobik dan anaerobik. Bakteri ini dapat tersebar pada wilayah beriklim hangat. Bakteri ini dapat ditemukan pada air tawar dan air payau, namun umumnya banyak ditemukan di air tawar. Bakteri ini mampu mencerna gelatin dan hemoglobin sehingga ikan yang terserang penyakit tersebut terlihat seperti luka-luka. Bakteri ini dapat tumbuh optimal pada suhu 20-30 derajat Celcius, akan tetapi masih dapat hidup pada suhu 4-37 derajat Celcius. Bakteri ini resisten terhadap klor dan suhu rendah sehingga cukup sulit untuk mengatasi bakteri tersebut jika sudah menyerang pada ikan. Bakteri ini mampu hidup pada pH 4,7-11. Bakteri ini termasuk patogen oportunistik, yaitu patogen yang menyerang ikan ketika ikan tersebut telah memiliki penyakit sebelumnya. Berikut merupakan gambar-gambar dari ikan yang terserang bakteri Aeromonas hydrophila. Terlihat bahwa bakteri tersebut menyerang organ dalam dan organ luar dari tubuh ikan. Ketika bakteri Aeromonas mulai menginfeksi ikan, maka ikan akan menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. Tahap awal 1-2 hari setelah infeksi. Gejala awal, ikan akan sering berdiam dan malas bergerak walaupun masih memiliki nafsu makan yang baik. Selanjutnya, ikan berdiam di dasar kolam dan kadang menyendiri memisahkan diri dari kawanannya. Tubuh ikan memproduksi lendir atau mukus berlebihan sehingga warnanya cenderung kusam. Tahap lanjut 2-5 hari setelah infeksi. Ikan akan kehilangan nafsu makan. Muncul warna merah di sekitar lembar sirip dan pangkal sirip, kadang disertai dengan pembekakan. Terjadi kerusakan pada sirip-sirip. Terjadi pembekakan pada perut bagian bawah.
sisik memar dan berdarah, muncul luka atau iritasi pada sekujur tubuh ikan. Tahap akut 5-7 hari setelah infeksi. Ikan akan kesulitan bernafas sehingga sering berdiam di bawah pancuran. Pada kondisi ini, ikan akan sering melakukan gerakan tidak terkontrol atau kejang-kejang. Cara pencegahan agar ikan koi tidak terkena infeksi bakteri Aeromonas hydrophila. Yang pertama, jaga parameter air kolam tetap stabil dan sehat sehingga ikan tidak stres. Parameter air yang harus dijaga tetap stabil antara lain kadar oksigen terlarut, kemudian pH air dan suhu air, kemudian kecerahan air. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua, jangan masukkan ikan baru tanpa melalui proses karantina yang cukup minimal 7 hari karena infeksi bakteri Aeromonas hydrophila memiliki masa laten 5 hari. Kemudian yang ketiga, jika didapati ikan yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila dengan ciri-ciri sebagai berikut, segera pindahkan ke dalam bak karantina untuk diobati. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ikan yang masih sehat di dalam kolam diberi pakan yang terbuat dari pelet, kemudian dicampur dengan 2-3 gram oksitetrasilin. Upaya pengobatan ikan koi yang terkena Aeromonas hydrophila dapat dilakukan dengan pemberian obat perendaman ke dalam air yang berisi antibiotik. Hal ini dilakukan pada infeksi tahap lanjut, atau jika obat tersebut tidak memberikan efek samping yang baik, maka bisa ditangani dengan memberikan obat injeksi antibiotik untuk infeksi ikan yang sudah akut. Selain itu, cara lain untuk mengobati ikan koi yang terkena Aeromonas hydrophila juga dapat dilakukan dengan melakukan pengobatan secara alami. Pemakaian bahan alami dalam menangani penyakit Aeromonas hydrophila akan lebih mudah untuk diperoleh dan dijual dengan harga yang relatif murah. Obat alami yang efektif untuk menurunkan kondisi Aeromonas hydrophila antara lain adalah teramisin, oksitetrasilin, sodium sulfamerazin, dan sodium nifurstirenat.